Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Eza Rafid. Pada kali ini kita akan membahas logika if else dan flowchart. Apa itu if else? If else adalah struktur dasar yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan. Ini menjalankan aksi yang berbeda berdasarkan apakah suatu kondisi benar atau salah. Contoh nyata sebagai bayangkan jika nilai ujian lebih dari 70, maka siswa akan lulus. Jika tidak, maka siswa tidak lulus. Ini membuat program menjadi dinamis dan responsif terhadap berbagai input. Berikutnya, fondasi logika. Struktur ini merupakan salah satu fondasi terpenting dalam membuat program yang cerdas dan adaptif. Jauh melampaui urutan instruksi sederhana. Berikutnya, Boolean. Boolean adalah konsep fundamental dalam pemrograman yang menjadi dasar dari setiap proses pengambilan keputusan, termasuk struktur if-else. Ini adalah tipe data paling sederhana, namun paling krusial. Dasar logika, Boolean hanya memiliki dua nilai yang mungkin, yaitu benar atau true dan salah atau false. Ini merepresentasikan keadaan biner, seperti saklar lampu yang hidup atau mati. Kondisi dan evaluasi. Dalam pemrograman, ekspresi atau kondisi dievaluasi untuk menghasilkan nilai boolean. Misalnya, apakah 5 lebih besar dari 3? Hasilnya akan menjadi true atau benar. Menggerakkan if-else. Nilai true atau false inilah yang secara langsung menentukan cabang di mana dari struktur if-else yang akan dieksekusi. Memungkinkan program bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Berikutnya adalah else if. Else if atau elif di beberapa bahasa digunakan ketika ada lebih dari dua kemungkinan hasil. Ini memungkinkan program memeriksa serangkaian kondisi secara berurutan. Jika kondisi if pertama salah, program akan mencoba kondisi else if berikutnya sampai ada yang benar. Lalu ada else. Blok else adalah pilihan default. Blok ini akan dieksekusi hanya jika semua kondisi if dan else if sebelumnya bernilai false atau salah. Ini memastikan program selalu memiliki jalur eksekusi jika tidak ada kondisi spesifik yang terpenuhi. Dan selanjutnya ada simbol flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari algoritma dan memiliki simbol khusus untuk logika if-else. Memahami simbol-simbol ini adalah kunci untuk memvisualisasikan alur program. Sebagai contoh, di sini ada 4 contoh simbol. Yang pertama ada simbol belah ketupat, yaitu menunjukkan titik pengambilan keputusan di mana sebuah kondisi dievaluasi. Lalu jajar genjang, simbol yang menyatakan input atau output tergantung penggunaan. Lalu kotak persegi panjang, untuk mewakili proses atau aksi yang akan dijalankan. Dan yang terakhir ada panah, untuk menghubungkan semua simbol, menunjukkan arah alur program. Contoh flowchart sederhana logika if-else. Dimulai dengan input menerima nilai ujian dari siswa, lalu disortir apakah nilai siswa tersebut lebih dari 70 atau tidak. Jika lebih dari 70, maka siswa tersebut akan lulus. Dan jika tidak, siswa tersebut tidak akan lulus. Sekarang kita sudah ada di Scratch dan kita akan mencoba mempraktikkan apa yang sudah tadi saya jelaskan. Kita gunakan saja dengan project temperatur. Kita contohkan saja, jika suhu berada di bawah 20 derajat, maka sprite akan mengatakan turn the heater on atau nyalakan pemanasnya. Kita coba ya. Kita pakai 15 derajat. Lalu kita run. Nah, sprite akan mengatakan turn the heater on. Kita coba lagi dengan variabel yang lain, yaitu jika temperatur berada di atas 19,9 derajat dan berada di bawah 25,1 derajat, sprite akan mengatakan OK. Selain itu, sprite akan mengatakan turn the cooler on. Yang berarti jika suhu berada di atas 25 derajat
Spread akan mengatakan nyalakan pendingin ruangannya. Langsung saja kita coba untuk temperatur yang berada di dalam jangkauan 19,9 derajat sampai dengan 25,1 derajat. Nah, spread akan mengatakan oke. Bagaimana kalau kita naikkan suhunya menjadi 27 derajat? Nah, spread akan mengatakan turn the cooler on atau nyalakan pendingin ruangannya. Sekarang kita coba di Python atau Replit. Sama seperti tadi, jika temperatur di bawah 20 derajat Celcius, akan mengeluarkan teks turn the heater on atau nyalakan pemanasnya. Jika temperatur berada atau sama dengan 20 derajat Celcius dan di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius, maka print OK. Jika di luar dari jangkauan 20-25 tersebut, maka akan mengeluarkan teks bertuliskan turn the cooler on. Langsung saja kita coba. Misalnya saya pakai 15. Nah, akan mengeluarkan teks turn the heater on. Bagaimana kalau kita coba 23 derajat? Nah, sudah mengeluarkan teks OK. Kita ganti lagi menjadi 28 derajat. Nah, akan mengeluarkan teks bertuliskan turn the cooler on. Dan ya, sekarang kita akan mencoba project baru lagi. Yang dimana project ini akan menanyakan pengguna di mana pengguna akan berkendara atau mengendarai kendaraan bermotor. Di sini ada 4 negara, yaitu Afrika Selatan, Meksiko, India, dan Perancis. Dari 4 negara ini memiliki peraturan pengemudi yang berbeda-beda. Contohnya Afrika Selatan. Jika pengguna berumur di atas 16 tahun, maka pengguna diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jika umur pengguna berada di bawah 16 tahun, maka pengguna tidak boleh untuk mengendarai kendaraan bermotor. Nah, jika pengguna memasukkan negara yang tidak berada di dalam 4 negara ini, maka akan muncul teks bertuliskan data is not available for this country. Atau yang artinya data tidak tersedia untuk negara ini. Dan langsung saja kita coba dengan 2 negara saja, yaitu Meksiko dan Prancis. Kita coba saja dengan negara yang tidak ada di 4 negara ini. Kita coba dengan negara Indonesia. Nah, akan tertulis data is not available for this country. Karena negara Indonesia tidak ada di 4 variabel negara ini. Dan sekarang kita coba menggunakan negara Meksiko. Nah, jika di negara Meksiko saya berumur 18 tahun, maka saya diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Kita coba dengan umur di bawah 17 tahun. Nah, jika saya memasukkan umur di bawah 17 tahun, maka spread akan mengatakan kamu bisa berkendara dengan persetujuan orang tua. Lalu kita coba dengan umur 15 tahun. Nah, di sini berbeda lagi. Spread akan mengatakan kamu bisa berkendara dengan pengawasan orang tua. Karena di negara Meksiko sendiri,
Untuk batas umur bebas berkendara kendaraan bermotor yaitu di atas 17 tahun. Jika berada di bawah 18 tahun, maka pengguna wajib mendapat persetujuan orang tua atau dengan pengawasan orang tua. Dan sekarang kita akan mencoba dengan negara Perancis. Nah, di negara Perancis, jika saya berumur 18 tahun, maka saya diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dan kita coba dengan umur di bawah 17 tahun. Nah, di sini beda dengan yang tadi. Jika saya berumur 16 tahun, maka saya boleh berkendara, tapi dengan pengawasan. Nah, jika saya memasukkan umur di bawah 14 tahun, maka saya tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Nah, seperti ini. Fred akan mengatakan kamu tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor. Sekarang kita coba proyek tersebut di Python atau Replit. Sama seperti tadi, jika kita tidak berada di salah satu dari empat negara ini, maka akan memunculkan teks bertuliskan data is not available for this country. Dan jika kita berada di salah satu dari empat negara ini, maka akan memunculkan teks sesuai dengan umur yang kita inputkan. Nah, sebagai contoh, kita mulai dengan negara yang tidak berada di salah satu empat negara ini, yaitu Indonesia. Nah, seperti ini akan keluar teks bertuliskan data is not available for this country karena kita tidak memasukkan variabel Indonesia ke dalam satu dari empat negara ini. Sekarang kita coba dengan Meksiko. Nah, akan keluar teks bertuliskan you can drive atau kamu dapat berkendara di negara ini jika kamu berumur 18 tahun. Bagaimana kalau kita menggunakan umur 16 tahun? Keluar teks yang berbeda dengan yang saya dapat tadi, yang dimana di sini bertuliskan you can drive with parental agreement atau kamu dapat berkendara dengan persetujuan orang tua. Bagaimana kalau kita menggunakan umur 15 tahun? Nah, keluar teks yang berbeda lagi, yang bertuliskan you can drive with parental supervision. Atau artinya kamu dapat berkendara dengan pengawasan orang tua. Sesuai dengan apa yang sudah diinputkan di sini, dan di sini. Sekarang kita coba dengan negara Perancis. Nah, jika saya berumur 18 tahun dan ingin berkendara di Prancis, maka saya diperbolehkan untuk berkendara kendaraan bermotor. Bagaimana jika saya berumur 15 tahun? Ya, jika saya berumur 15 tahun dan ingin berkendara di Prancis, maka saya dapat berkendara dengan pengawasan. Tentunya dengan pengawasan orang yang lebih tua dari kita.
Bagaimana dengan 14 tahun? Ya, jika saya berumur 14 tahun, saya tidak dapat berkendara di Perancis. Berikutnya kita coba dengan negara Afrika Selatan. Nah, jika saya berumur 18 tahun di Afrika Selatan, maka saya diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, sesuai dengan program yang sudah dibuat tadi. Bagaimana jika saya berumur di bawah 17 tahun? Kita coba dengan umur 15 tahun. Ya, jika saya berumur 15 tahun, maka saya tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di Afrika Selatan. Sesuai dengan komen yang ada di sini, jika user age berada di atas atau sama dengan 17 tahun, maka pengguna diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dan jika pengguna berumur di bawah 17 tahun, maka pengguna tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kita coba lagi dengan negara India, yang dimana user age berada di atas atau sama dengan 18 tahun, maka pengguna diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jika pengendara berumur di bawah 18 tahun, maka pengendara tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kita coba saja. Ya, terlihat di sini, jika saya berumur 18 tahun di India, maka saya diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Bagaimana jika saya berada di bawah 18 tahun? Ya, jika saya berumur di bawah 18 tahun atau tepatnya 16 tahun, saya tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di India. Seperti itu ya, sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang di Scratch ini tadi. Hanya saja di Python kita harus menuliskan semuanya sendiri. Berbeda dengan Scratch yang sudah menggunakan blok seperti ini, jadi kita tinggal masuk-masukkan saja. Sekian video presentasi praktikum dari saya. Semoga bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang logika if else dan flowchart. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.